Bayangkan kalau otoritas agama yang ya Anda tahu selama ribuan tahun mengklaim menjaga ajaran seorang tokoh besar, ternyata malah sengaja membalikkan pesan aslinya. Dan bukan karena mereka punya niat jahat seperti di film-film, tapi murni karena mereka sadar kalau umat manusia itu terlalu takut untuk memikul beban dari kebebasan mutlak. Iya, itu premis yang lumayan gelap ya. Tapi di saat yang sama sangat masuk akal kalau kita perhatikan bagaimana psikologi massa bekerja sepanjang sejarah peradaban kita. Maksudnya orang lebih suka kepastian daripada kebebasan. Bener banget. Dan persis teka-teki itulah yang bakal kita bedah dalam sesi penelusuran mendalam kita kali ini. Kita akan mengeksplorasi sebuah materi yang bisa dibilang sangat provokatif. Materi ini mencoba membongkar siapa sosok historis Yesus yang sebenarnya jauh sebelum ribuan tahun tradisi dan institusi membentuk narasinya. Betul. Jadi sumber kita hari ini adalah transkrip dari saluran YouTube bernama Predictive History. Secara spesifik, kita membedah analisis komprehensis mereka yang berjudul Secret History #22 The Divine Spark of Jesus. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk terlalu dalam, ada satu hal yang harus kita garis bawahi dengan sangat jelas untuk Anda yang sedang mendengarkan. Materi yang kita bahas hari ini memuat banyak sekali klaim sejarah, teologis, dan filosofis yang secara radikal bertentangan dengan tradisi ortodoks arus utama. Sangat radikal. Iya, termasuk argumen tentang asal-usul Alkitab dan motif tersembunyi di balik pembentukan gereja awal. Jadi, kita harus netral di sini. Tepat sekali. Kami di sini sama sekali tidak berada dalam posisi untuk memihak, mengesahkan, atau menolak pandangan-pandangan tersebut. Posisi kami sepenuhnya netral. Jadi, anggap saja kami berdua ini sebagai pemandu Anda untuk menyusuri dan membedah logika dari gagasan-gagasan alternatif ini. Murni seperti yang disajikan oleh sumber aslinya. Betul, kita cuma pembawa pesan dari transkrip ini. Iya. Lalu pertanyaannya, kenapa Anda harus peduli dengan topik ini? Karena terlepas dari apapun latar belakang kepercayaan Anda, diskusi ini sebenarnya menantang kita untuk memikirkan ulang makna tanggung jawab individu. Tentang apa artinya menemukan sebuah percikan atau kebenaran di dalam diri Anda sendiri, di tengah dunia yang terus-menerus berisik mendikte apa yang harus Anda percayai. Oke, mari kita mulai dari pijakan sejarahnya dulu. Kalau kita singkirkan narasi teologis yang sudah mapan selama 2000 tahun, transkrip ini menyoroti bahwa di antara ribuan halaman literatur kuno, para sejarawan sekuler sebenarnya cuma menyepakati 4 fakta fundamental tentang kehidupan tokoh ini. Hah? Masa cuma 4? Eh, apa saja fakta-fakta itu? Yang pertama, dia lahir sekitar tahun 4 sebelum Masehi di wilayah Galilea. Dan Galilea saat itu bukan desa terpencil, melainkan wilayah pesisir yang sangat kosmopolitan, titik kumpul berbagai budaya. Oh, jadi lingkungannya cukup plural ya? Iya, plural banget. Terus yang kedua, dia memulai perjalanannya sebagai murid dari Yohanes Pembaptis. Ini adalah seorang pengkhotbah yang sering membawa pesan-pesan apokaliptik atau tentang akhir zaman. Oke, jadi awalnya dia itu pengikut ya? Belajar dari tokoh lain dulu sebelum bikin gerakan sendiri. Terus yang ketiga, Fakta historis ketiga adalah bahwa dia dieksekusi melalui penyalipan oleh otoritas Kekaisaran Romawi. Dan yang keempat, setelah kematiannya, saudaranya yang bernama Yakobus yang Adil atau James the Just mengambil alih kepemimpinan gerakannya di Yerusalem. Gerakan ini kemudian dikenal sebagai kaum Ebionit. tunggu, kaum Ebionit. Mari kita berhenti sebentar di sini. Karena istilah ini pasti asing buat kebanyakan orang. Siapa sih sebenarnya kaum Ebionit ini? Jadi kaum Ebionit ini kelompok pengikut awal yang sangat menarik karena pandangan mereka beda jauh dengan doktrin gereja di abad-abad berikutnya. Mereka melihat Yesus murni sebagai seorang nabi. Manusia biasa. Betul, seorang guru moral yang luar biasa, tapi bukan entitas kosmis atau Tuhan yang turun ke bumi. Mereka juga tetap menjalankan hukum-hukum Yahudi secara ketat dan menolak konsep bahwa kematian Yesus adalah sebuah pengorbanan ilahi. Wah, itu perbedaan yang sangat mendasar. Tapi coba kita tarik kembali ke fakta ketiga tadi, tentang penyaliban. Narasi tradisional yang sering kita dengar kan biasanya bilang kalau otoritas pendeta Yahudilah yang mendesak eksekusi itu karena alasan penodaan agama. Tapi sumber kita ini bilang beda kan? Beda banget. Sumber kita bersikeras bahwa bangsa Romawi lah yang secara eksklusif menginginkan dia mati, bukan otoritas Yahudi. Kenapa harus Romawi? Maksudnya apa buktinya?
Argumen dari transkrip ini bersandar pada metode eksekusinya. Penyalipan itu bukan sekedar hukuman mati biasa yang dibagikan secara acak. Itu adalah metode yang mahal, lambat, brutal, dan sangat publik. Romawi merancang itu khusus untuk dua jenis orang, pencuri rendahan dan pemberontak politik yang mengancam kekuasaan kekaisaran. Oh, jadi itu kayak alat teror psikologis gitu ya? Presis, alat teror untuk negara taklukan. Tapi gimana dengan argumen bahwa dia dieksekusi karena perbedaan ajaran agama? Kan dia sering berdebat dengan pemuka agama Yahudi. Nah, transkrip ini membantah narasi itu dengan melihat budaya Yahudi di abad pertama. Perdebatan teologis yang tajam dan ekstrim itu hal yang sangat lumrah saat itu. Kelompok Saduki, Farisi, dan Eseni itu terus-menerus berdebat satu sama lain dengan keras. Iya, iya. Dan debat teologi tidak akan berujung pada eksekusi oleh pemerintah kolonial asing. Bukti terkuat yang ditawarkan sumber ini ya nasib Yakobus yang adil tadi. Kalau ajaran gerakan ini benar-benar dianggap bidah yang mematikan, kenapa Yakobus bisa hidup aman di Yerusalem, bahkan dilindungi oleh otoritas Yahudi bertahun-tahun setelah kematian kakaknya? Masuk akal juga. Ibaratnya ini seperti kita lagi melihat sebuah peristiwa sejarah terkenal yang sudah diedit dengan puluhan filter. Dan sumber kita ini lagi mencoba mematikan semua filter itu buat melihat piksel aslinya. Tapi ini bikin saya mikir, kalau argumennya adalah Romawi mengeksekusinya murni sebagai ancaman politik tingkat tinggi, pemberontakan macam apa yang sebenarnya dia lakukan? Dia kan nggak bawa pasukan militer buat menggulingkan gubernur Romawi. Nah, disitulah letak misterinya. Untuk memahami sifat sebenarnya dari pemberontakan ini, video prediktif history mengajak kita melihat ke dokumen-dokumen yang secara sengaja dikeluarkan dari Alkitab arus utama. Spesifiknya, teks-teks kuno yang ditemukan di padang pasir di Nag Hammadi, Mesir pada tahun 1945. Yang disembunyikan di dalam guci tanah liat itu ya? Betul, teks-teks ini disembunyikan karena di abad keempat, institusi gereja mulai berkuasa dan memerintahkan penghancuran tulisan apapun yang nggak sejalan dengan doktrin resmi mereka. Wah, pembersihan sejarah besar-besaran. Lalu dari teks yang selamat itu, dokumen apa yang paling krusial? Yang paling radikal adalah Injil Thomas. Kalau Anda membaca teks ini, Anda tidak akan menemukan konsep dosa asal, tidak ada penebusan melalui darah, dan sama sekali nggak ada instruksi untuk membangun hierarki gereja. Terus, apa inti pesannya? Pesan sentralnya berpusat pada satu ide, bahwa kerajaan surga tidak ada di atas awan setelah Anda mati, melainkan ada di dalam dan di luar diri Anda sendiri saat ini juga. Teks ini menggunakan konsep filsafat Yunani tentang monad. Monad. Apa itu? Sederhananya, monad dipandang sebagai sumber primer yang tak terbagi, atau energi asal dari semesta. Menurut ajaran di Injil Thomas, jiwa manusia itu sejatinya adalah percikan ilahi. The Divine Spark itu tadi. Iya, sebuah pecahan langsung dari monad tersebut yang terperangkap dalam dunia material. Ini benar-benar membalikan semuanya. Kalau percikan ilahi itu sudah ada di dalam diri setiap orang, berarti ya logikanya kita nggak butuh perantara, nggak butuh pendeta atau hierarki agama untuk berbicara dengan yang ilahi. Persis, dan itulah yang bikin ajaran ini jadi sangat subversif. Transkrip ini menyoroti bagaimana ajaran tersebut mengecam keras elit agama. Ada kutipan di mana kaum Farisi dikritik karena menyembunyikan kunci pengetahuan dari masyarakat umum. Dan yang paling provokatif, ajaran ini membalikan interpretasi tentang Taman Eden. Hah, Taman Eden, gimana mereka menafsirkan soal Adam, Hawa, dan ularnya? Menurut kerangka pengikian teks ini, ular di Taman Eden itu bukan simbol kejahatan. Sebaliknya, ular melambangkan dorongan fundamental manusia untuk mencari pengetahuan secara mandiri. Oh, wow. Ya, hasrat untuk tahu kebenaran, meskipun dicap sebagai ketidakpatuhan oleh figur otoritas, justru dilihat sebagai langkah pertama yang esensial untuk evolusi jiwa manusia. Itu pergeseran paradigma yang ekstrim. Berarti ajaran ini seolah mendemokratisasi akses ke pencerahan ya? Karena secara historis, untuk memahami hal-hal ilahi lewat karya kayak Homer atau Dante, Anda kan harus jadi elit yang berpendidikan tinggi. Tapi ajaran percikan ilahi ini bilang kalau budak yang paling buta huruf sekalipun punya akses langsung ke kebenaran kosmis di dalam dadanya. Betul sekali. Ini bikin saya ingat sama alegori gua dari Plato,
Anda tahu kan, di mana orang dirantai di dalam gua gelap cuma melihat bayangan ilusi di dinding. Keluar dari gua menuju cahaya matahari itu bukan proses instan yang enak, itu menyakitkan buat mata. Jadi, ajaran Injil Thomas ini bukan soal ikut aturan secara buta, tapi proses menyakitkan saat kita melepaskan rantai mental kita sendiri untuk melihat kebenaran. Analogi yang sangat bagus. Dan justru proses pelepasan rantai mental inilah yang bawa kita kembali ke pertanyaan Anda tentang kekaisaran Romawi tadi. Nah iya, saya masih bingung. Kalau pesannya itu murni soal kedamaian batin, soal mencari cahaya di dalam diri, kenapa kekaisaran Romawi yang brutal itu merasa sangat terancam? Bukannya Romawi malah seneng kalau rakyatnya sibuk meditasi di pojokan dan nggak merakit senjata? Di permukaan memang kelihatannya begitu, tapi kita harus paham fondasi psikologis dari kekuasaan Romawi. Kekaisaran ini nggak cuma pakai pedang untuk berkuasa, mereka menaklukkan secara mental. Sumber kita mendeskripsikan bangsa Romawi itu secara sadar menjadi murni jahat. Murni jahat gimana maksudnya? Mereka pakai kebrutalan absolut buat menanamkan rasa takut yang melumpuhkan. Nah, ajaran percikan ilahi ini menghancurkan fondasi itu karena ia membalikkan seluruh hierarki sosial yang dibanggakan Romawi. Ajaran ini bilang kalau dunia material ini, termasuk kekuasaan politik dan kekayaan, itu cuma sebuah mayat. Cuma cangkang kosong ya? Iya. Sumber kita ngasih analogi modern yang cukup lucu. Bayangkan ada perjamuan ilahi. Orang-orang berkuasa, contohnya miliarder modern seperti Elon Musk, disebut di transkrip ini, mereka menolak perjamuan itu karena sibuk ngurus bisnis dan pabrik mereka. Dalam pandangan Yesus historis ini, orang-orang di puncak piramida itu justru adalah pihak yang paling buta dan menyedihkan. Wah, jadi kekuasaan absolut malah dilihat sebagai penjara. Tepat. Transkrip ini juga menarik kesejajaran dengan tokoh Achilles di akhir epik Iliad. Achilles menang perang, membantai musuh, tapi secara psikologis dia hancur dan tersiksa oleh iblisnya sendiri karena kekejamannya. Romawi itu seperti Achilles. Mereka menguasai dunia, tapi batin mereka membusuk. Ngerti. Jadi ini kayak semacam judo psikologis ya. Secara fisik, Romawi punya semua senjata. Tapi dengan mengajarkan kaum tertindas untuk memaafkan musuh dan tidak membalas dendam, ajaran ini bikin bangsa Romawi kehilangan senjata mereka yang paling kuat, rasa takut. Bener banget, rasa takut itu kuncinya. Kalau budak nggak lagi takut mati, kalau mereka memaafkan penindasnya, sang penindas kehilangan kendali. Nggak heran Romawi menganggap ini sebagai pemberontakan total yang harus diakhiri dengan penyaliban. Ya, itu membongkar sistem kekaisaran dari dalam. Tapi ini membawa kita ke belokan yang ironis. Kalau pesannya ini sangat membebaskan dan memberdayakan individu, kenapa sejarah mencatat umat manusia malah beralih ke dogma institusional yang mengekang? Nah, itu dia. Kenapa kita rela menukar kebebasan dengan aturan yang ketat? Untuk menjawab paradoks itu, sumber kita merujuk ke novel Dostoyevsky, The Brothers Karamazov. Spesifiknya di bagian yang berjudul The Grand Inquisitor, atau Inquisitor Agung. Ide utamanya sederhana tapi tajam. Manusia sebenarnya sangat ketakutan terhadap kebebasan mutlak. Takut bebas, kok bisa? Karena kebebasan berpikir dan tanggung jawab individu itu menciptakan kecemasan. Transkrip ini pakai analogi yang gampang banget. Kecemasan saat Anda berdiri di restoran Pizza Hut, bingung mau pilih menu yang mana dari puluhan opsi. Oh ya, kelumpuhan analisis. Persis. Sekarang kalikan kecemasan pilih pizza itu jutaan kali ketika Anda harus memutuskan sendiri mana moralitas yang benar dan salah. Kebanyakan orang nggak sanggup. Menurut kisah Dostoyevsky ini, gereja akhirnya turun tangan menjadi gembala yang ketat. Sumber ini bahkan menyebut institusi mengambil peran layaknya setan untuk menegakkan hukum dan hukuman. Murni karena orang lebih suka jadi domba yang pasif. Tunggu, ini premis yang gila sih. Maksudnya, apakah institusi yang dibangun atas nama tokoh ini bisa secara sengaja membalikan pesan intinya, murni karena mereka tahu masa itu nggak sanggup memikul beban kebebasan berpikir? Itulah argumennya. Dan di cerita Dostoyevsky, saat Yesus kembali ke bumi di masa Inkuisisi, sang inkuisitor tua malah menangkapnya. Sang inkuisitor bilang kalau Yesus itu mengganggu ketertiban karena membawa kebebasan yang terlalu berat buat manusia. Lalu apa respons Yesus waktu diinterogasi? Dia diam saja. Lalu dia melangkah dan memberikan satu ciuman pengampunan yang sunyi di bibir sang inkuisitor. Cuma ciuman pengampunan. Wow. Iya. Tindakan empati radikal yang melucuti pertahanan rasional si inkuisitor.
Menunjukkan kalau cinta murni itu nggak bisa ditembus oleh argumen atau sistem apapun. Oke, ini pergeseran perspektif yang masif. Tapi ini memunculkan satu teka-teki terbesar. Kalau penyaliban itu bukan untuk menebus murka Tuhan yang menuntut darah manusia seperti ransom theory atau teori tebusan, lalu apa tujuan filosofis penyaliban menurut sumber kita ini? Pertanyaan bagus. Transkrip ini secara tegas menolak ransom theory, bahwa nyawa Yesus diserahkan ke setan. Sebaliknya, mereka memakai kacamata sastra lain, yaitu The Divine Comedy karya Dante, untuk menjelaskannya. Pandangan Dante ya. Gimana penjelasannya? Kita balik lagi ke Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa memberontak, dorongan batin mereka adalah mencoba menjadi Tuhan. Ini menciptakan kerusakan moral yang mustahil dibayar oleh manusia, karena ganti ruginya harus setara dengan Tuhan itu sendiri. Jadi manusia kayak punya utang eksistensial yang nggak bisa dilunasi. Betul. Dan untuk mengatasi glitch ini, kita ngasih analogi psikologis. Bayangkan seorang ayah punya anak perempuan dan seekor anjing peliharaan. Sang anak, untuk menguji batas cinta ayahnya, sengaja membunuh anjing itu. Aduh, analoginya lumayan ekstrim ya. Terus apa yang dilakukan ayahnya? Ini dilemanya. Kalau ayah menghukum si anak akan merasa ayahnya lebih sayang anjingnya daripada dia, dan malah jadi benci. Tapi kalau ayah membiarkannya, anak itu akan mengulangi kekejamannya karena merasa berkuasa. Jadi, apa solusinya? Nggak tahu gimana. Sang ayah mengambil cambuk dan menghukum dirinya sendiri di depan mata anaknya. Hah? Ayahnya mencambuk dirinya sendiri? Iya. Dan melihat pengorbanan itu, sang anak merasa penyesalan yang sangat dalam. Dia merasakan empati ekstrim sampai egonya hancur. Dan dia berjanji nggak akan pernah memberontak lagi. Dan yang paling penting, kehendak bebas sang anak tetap utuh. Dia berubah bukan karena diantam hukuman, tapi karena empati. Wah, jadi penyaliban tidak lagi dilihat sebagai transaksi pembayaran utang yang kaku, melainkan sebagai sebuah pertunjukan empati ekstrim. Tuhan menghukum dirinya sendiri untuk memecahkan kerusakan psikologis dari kebebasan manusia tanpa merampas kebebasan itu sama sekali. Benar. Ini adalah cara memperbaiki sistem dari dalam. Tapi, tunggu dulu. Mengubah kerusakan psikologis sedalam itu pasti butuh waktu yang lama, nggak mungkin instan. Terus gimana nasib miliaran orang yang gagal menemukan percikan ilahi mereka dalam satu kehidupan ini? Yang hidupnya penuh penderitaan dan dendam sampai mereka mati. Nah, di bagian akhir, sumber kita menjawab itu dengan kosmologi yang sangat luas. Pandangan mereka adalah, Tuhan itu maha sabar. Kehidupan yang kita jalani sekarang hanyalah satu siklus dari evolusi jiwa. Ini sangat mirip dengan konsep reinkarnasi di tradisi Buddhisme atau Hinduisme. Reinkarnasi? Berarti kematian itu cuma sekedar mekanisme riset? Tepat. Penantian adalah riset. Memori Anda tentang kekayaan, nama Anda, atau trauma Anda akan terhapus. Tapi kondisi dari percikan ilahi itu akan terbawa ke kehidupan selanjutnya. Kalau Anda berbuat baik, belajar memaafkan, percikan itu menyala lebih terang, dan Anda naik ke dimensi yang lebih tinggi. Kalau Anda jahat dan dipenuhi dendam, percikannya meredup, dan Anda terlahir kembali dengan beban yang lebih berat. Ibaratnya kayak main video game bertema roguelike ya. Pas karakter kita mati, kita kehilangan semua koin dan inventaris yang kita kumpulkan, levelnya balik ke awal. Tapi experience points atau poin XP dan status dasar jiwa kita itu tetap terbawa ke putaran selanjutnya. Kita punya nyawa atau percobaan tak terbatas, terserah kita kapan mau menang. Kalau tanpa pengampunan, dunia cuma jadi siklus balas dendam tanpa akhir. Tentu keadilan duniawi seperti penjara tetap berlaku ya, tapi di level kosmis, semuanya bermuara pada pilihan bebas kita untuk belajar melintasi kehidupan yang tak terbatas. Wah, Ini benar-benar perjalanan pikiran yang intens. kita udah mulai dari ngupas fakta sejarah abad pertama, menelusuri pesan rahasia soal percikan ilahi di Injil Thomas, ngelihat bagaimana pesan itu jadi judo psikologis buat ngelawan kekaisaran Romawi, sampai ke beban psikologis kebebasan ala Dostoyevsky. Dan akhirnya, pandangan Dante tentang pengorbanan ekstrim dan kematian sebagai riset evolusi jiwa. Iya, luar biasa padat dan mendalam.
Tapi sekali lagi, kami harus mengingatkan Anda yang mendengarkan bahwa klaim-klaim sejarah dan teologis yang provokatif ini, seperti Romawi yang menulis sejarah atau motif tersembunyi gereja, itu sepenuhnya adalah argumen yang diajukan oleh saluran prediktif histori. Tujuan kita membedahnya adalah semata-mata untuk melatih pikiran kritis kita ketika dihadapkan pada sudut pandang alternatif yang radikal. Betul. Kita melatih otot-otot rasionalitas kita. Tepat. Nah, diskusi kita hari ini meninggalkan satu pertanyaan mendasar untuk kita semua renungkan malam ini. Jika seperti yang diasumsikan oleh sumber kita, kehidupan Anda saat ini hanyalah satu dari ribuan putaran dalam evolusi jiwa Anda, dan percikan ilahi itu merekam setiap niat sejati Anda, keputusan apa yang akan Anda buat dengan sangat berbeda hari ini, jika Anda tahu persis bahwa Anda punya waktu tak terbatas untuk memperbaiki diri, tapi setiap tindakan egois hanya akan bikin Anda terlahir dengan cahaya yang lebih redup di babak berikutnya. Terima kasih sudah bergabung di sesi penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa!